Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Diana Kadita dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1C. Pada pertemuan konsep dasar kali ini, aku bakal ngejelasin apa itu individu, kelompok, dan masyarakat. Teman-teman tahu gak sih apa yang dimaksud dengan individu? Individu adalah bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi, teman-teman. Jadi, individu itu tidak dapat dipisahkan lagi ya, teman-teman. Dan individu itu memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Oke teman-teman, selanjutnya ada individu sebagai makhluk yang utuh dan khas. Plato membagi jiwa manusia menjadi 3 aspek, yaitu 1. Berpikir atau kognisi yang berlokasi di kepala, kedua, kehendak yang berlokasi di dada, ketiga, keinginan yang berlokasi di perut. Pembagian jiwa oleh Plato ke dalam 3 aspek ini kemudian dikenal dengan istilah pendekatan trikotomi atau 3 dalam 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri individu secara umum. Yang pertama itu adalah individu memiliki raga atau jasmani yang khas yang membedakan satu sama lainnya. Jadi, meskipun manusia memiliki ciri yang sama, manusia itu pasti mempunyai perbedaannya ya teman-teman. Terus ada individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat sehingga dapat menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya. Yang ketiga, ada individu memiliki naluri, yaitu naluri individu ini untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencari kepuasan. Gitu ya teman-teman, ciri-ciri individu secara umum. Nah teman-teman, perbedaan karakteristik individu itu ada 2 dibedakannya. Setiap individu memiliki ciri dan sifat dan karakteristik dari bawaan atau karakteristik yang diperoleh dari lingkungan di tempat tinggalnya teman-teman. Tentunya kalau bawaan dari lahir itu tentunya dari orang tua teman-teman sendiri ya, atau dari keturunan. Dan kalau dari lingkungan itu teman-teman bakal berinteraksi dengan orang lain. Jadi pasti teman-teman mempunyai karakteristik yang berbeda di lingkungan itu. Atau istilahnya teman-teman terbawalah dengan suatu interaksi yang ada di lingkungan itu. Nah, selanjutnya ada karakteristik individu. Menurut John Donahue dan Kentel, terdapat 5 karakteristik individu. Yang pertama ada openness to experience. Openness to experience ini teman-teman tuh pengen punya pengalaman baru gitu dalam hidup teman-teman. Yang kedua ada conscientiousness, yaitu karakteristik individu yang sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. Yang keempat ada extraversion, yaitu karakteristik individunya terbuka dan nyaman bila berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Teman-teman, yang keempat ada agreeableness, yaitu karakteristik individu yang kooperatif dan selalu ingin menghindari konflik terbuka dengan orang lain. Yang kelima atau terakhir ada neokritism, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap tekanan dan menilai kemampuan seseorang dalam menahan stres. Kedua, ada kelompok. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kelompok? Kelompok itu adalah individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan dan mempunyai tujuan yang sama. Di kelompok ini terjadinya interaksi dan interrelasi sosial. Nah teman-teman, selanjutnya ada menurut Praitino 1995 mengklasifikasikan kelompok dalam 4 jenis, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder, kelompok sosial dan kelompok psikologikal, kelompok terorganisasikan dan tidak terorganisasi, kelompok formal dan non-formal. Teman-teman, yang ketiga itu ada masyarakat. Teman-teman tahu gak sih apa yang dimaksud masyarakat? Dalam bahasa Inggris yaitu society, dalam bahasa Latin itu artinya kawan, dan juga bahasa Arab ada kata syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Nah, masyarakat itu adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dengan waktu lama dan juga menumbuhkan interaksi. Itu yang disebut masyarakat ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya ada pembagian masyarakat. Masyarakat dibagi menjadi 3. Yang pertama,
masyarakat paksaan atau umpamanya ada di negara ya teman-teman, masyarakat tawanan, masyarakat pengungsi atau pelarian, dan sebagainya ke dalam kelompoknya. Masyarakat ini bersifat Gemeinschaft dan keluar bersifat Gesellschaft. Nah, yang kedua ada masyarakat merdeka yang terbagi dalam masyarakat alam, yaitu yang terjadi dengan sendirinya, suku golongan atau suku yang bertalian karena darah atau keturunan, umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaannya teman-teman, dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar, umumnya bersifat Gemeinschaft ya teman-teman. Yang ketiga ada masyarakat budidaya, terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan, antara lain kongsi perekonomian, koperasi gereja, dan sebagainya, yang umumnya bersifat Gesellschaft, itu menurut Shadili 1993. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video dari aku. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.